warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya YTN Tanjung. YTN Tanjung ya, YTN Tanjung. Ini jam 5 pagi loh. Ini jam 5 pagi, jam 5 subuh. Jadi kegiatan di jam 5 pagi seperti ini, buka tirai. Tapi ini berlaku cuman di umur 0 hari sampai di umur 17 atau 18 ya. 17 atau 18 kita buka tutup tirai. Jadi kalau malam kita tutup, kalau pagi kita buka, supaya ada sirkulasi udara. Mohon maaf pemirsa ya, tadi nggak bisa kasih video waktu buka tirai. Dan mohon maaf juga kalau suara saya ini nggak terlalu keras terdengar di handphone kalian, karena suara saya itu memang kecil. Saya nggak bisa bicara teriak-teriak gitu, nggak bisa, kecuali terpaksa. Ya, ini kegiatan saya kala jam 5 pagi ya, seperti ini. Bangun tidur langsung kerja seperti ini kalau pas di kandang ya. Ini ayam sakit ini tuh. Kalau kalian menemukan ayam seperti ini di kandang kalian harus segera pisahkan, ke tempat khusus, tempat ayam afkir. Ini ayam kecepit. Ini udah sayap masuk, kepala juga masuk ke dalam lantai. Jadi susah melepas nih. Sebentar ya. Kelakuan ayam seperti itu. Kalau siang dia tuh kalau kepanasan kepalanya dikeluarkan. Kalau kepanasan kepalanya dikeluarkan di bawah itu lantai. Karena di lantai kandangku yang ini nggak pakai jaring, jadinya dia mudah kecepit, mudah mengeluarkan kepala. Kira-kira ada manfaatnya enggak ya video yang ini? Nggak tahu ya, yang penting usaha. Bismillah. Niat saya cuma berbagi kepada kalian semua yang pengen beternak atau yang sudah beternak. Sama-sama, ini pengalaman saya dalam memelihara ayam. Kalaupun ada salah hilafnya dalam video-video saya yang telah lalu atau yang akan datang, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tirai saya cuma memakai plastik biasa nih, plastik biru seperti ini, plastik murahan lah. Di toko ini harganya sekitar 300.000. Kalau untuk lantai sekam saya pakai plastik yang agak mahal tuh, yang warna-warni itu, yang tebal. Saya emang dari dulu itu suka pakai plastik yang warna biru karena memang harganya murah kan ya, lagi awal-awal merintis tuh. Tapi makin kesini malah makin terbiasa ya, karena sudah dari dulu pakai plastik biru. Kalau kegiatan pagi jam 5 ya, ini cuma buka tirai, habis itu misahin sambil nyari ayam yang kerdil, yang beda bentuknya, yang agak kerempeng, yang agak kurus, yang agak kusut, yang agak gemuk, agak buncit, segala macam, pokoknya yang beda daripada ayam-ayam yang lain. Itu harus segera dipisahkan, kalau tidak nanti bisa menularkan penyakit. Minimal dia akan mati keinjek-injek sama teman-temannya yang sehat-sehat, karena dia pasti pertumbuhannya akan terlambat. Jadi dipisahkan. Nanti kalau dipisahkan tuh kita kasih perawatan khusus, siapa tahu mau sehat lagi atau mau hidup. Tapi biasanya 50% yang kita pisahkan itu akan mati. Ya, ada lagi itu ya, seperti itu, pasti beda bentuknya, lebih kecil juga, lebih nggak aktif geraknya.
karena brooding saya ada di bawah, brooding afkir ada di bawah, jadi saya taruh di sini dulu. Saya tinggal memberi vitamin dulu di pagi ini, karena pagi ini jadwal memberikan vitamin kepada ayam. Yo, simak terus cara saya memberikan vitamin ke ayam tanpa menggunakan drum besar. Jadi saya cukup memakai ember, walaupun drum besar untuk obat saya juga punya, cuman belum saya pakai karena ini masih saya lihat pertumbuhannya masih kecil, kan ini masih umur 17 hari. Untuk ayam segini saya cukup memakai ember saja. Kalau pakai drum besar takutnya nanti banyak yang tidak terminum, karena saya punya batasan waktu sekitar 2-3 jam. Obat atau vitamin harus segera habis diminum, kalau tidak habis akan saya buang. Jadi kalau dituangkan ke tempat minum-minum merah seperti itu, maka dia akan 80%, 90% pasti terminum dan gak ada yang terbuang. Ini vitamin yang saya pakai namanya Bloom and Grow. Ini bukan promosi ya, cuman ini obat yang saya pakai. Ini banyak kandungan vitaminnya. Nanti kalian bisa beli sendiri, bisa baca-baca tuh manfaat dan dosisnya gimana, kandungan yang ada di mana. Dan ini perusahaan yang memproduksi, apa itu, Titebear Limited ya, pokoknya saya lihat tuh di kandungan vitaminnya, kadar banyaknya vitamin, jadi saya sesuaikan dengan ayam. Untuk ayam besar beda lagi, nanti vitaminnya ada lagi. Ini untuk ayam-ayam yang kecil saya pakai ini, atau mungkin pas saat musim panas ayam besar gitu, saya vitaminnya pakai beda lagi, menyesuaikan. Kalau musim hujan juga beda lagi nanti vitaminnya. Perlu diketahui saya sudah beternak ayam ini sudah 13 tahun. 13 tahun itu di kandang sebelah sana tuh tadi baru datang DOC dari Samarinda. DOC dari Samarinda tadi datang tuh jam 4 pagi. Nggak banyak, itu sebelah tuh cuma saya isi 2000, walaupun kapasitasnya 5000. Di samping karena bibit lagi sulit, kandang memang lagi dalam perbaikan, jadi saya cuman isi 2000. Nah seperti ini penampakannya. Ini pakan banyak yang habis, sudah banyak yang kosong. Coba lihat tuh, hampir semua kosong. Nanti bentar lagi jam 6 pagi pasti kosong semua seluruh kandang nih. Nggak tahu pakan datangnya kapan ini. Mudah-mudahan hari ini datang lebih cepat, nggak kesorean. Kalau kesorean ya wah, udah susut dia, pasti berkurang bobot di dalam tubuhnya. Ini saya paling nggak suka tuh seperti ini, kalau sampai pakan telat-telat gitu, saya paling nggak suka. Karena prinsipnya ayam jenis broiler ini waktu adalah bobot. Yang kita kejar itu bobot, bukan cuman sehatnya doang. Semakin bobotnya bagus, maka semakin banyak ton yang kita dapat. Ini tadi habis sudah dari tengah malam, dari jam 12 malam ini perkiraannya. Jam 12 malam tadi sudah habis, karena memang kemarin sore cuman dikasih pakan itu 1/4 wadah, karena pakannya sisa berapa kemarin, sisa 5 sak dibagi untuk ayam 4.500, jadi sedikit lah, yang penting makan. Aduh, coba kalau seandainya pakan full, bobot pasti lebih ngeri nanti saat panen. Sering saya tuh rata-rata dalam panen tuh bobot tuh rata-rata 2 kilo gitu sering. Kalau rata-rata 2 kilo per ekor
Itu bobot yang paling besar itu bisa sampai 2 kilo 6 on, 2 kilo 6 on itu ada banyak juga itu. Kalau telat panennya sedikit aja sampai 3 kiloan nanti tuh, sampai 3 kiloan tuh besar-besar. Kalau ngangkat waktu panen susah, berat kan, capek kita tangan tuh. Ya walaupun walaupun uangnya lebih banyak, tapi kadang penghasilan tuh malah bukan dilihat dari bobot, tapi dari pasnya panen, tepatnya waktu panen. Waktu panen yang tepat itu akan akan mendapatkan hasil yang tepat pula. Kadang rata-rata bobot yang tepat waktu panen itu di bobot 1 kilo 7 on setengah sampai 1,8, itu yang tepat. Itu pemakaian Bama pas. Kalau dihitung persak habis Bama tuh, kalau kami ngitung tuh 33 persak atau 34 persak itu tepat. Itu FCR nya bagus, FCR yang tepat tuh segitu. Itu di umur kenanya biasanya di umur 29 30 untuk zaman sekarang, untuk bibit-bibit sekarang dan pakan-pakan merek-merek sekarang. Kalau dulu bibit yang bagus, pakan yang bagus itu umur 28 itu sudah tepat-tepatnya itu panen, karena di umur 28 pasti bibitnya pasti bobotnya pas sudah berat-berat, sudah 2 kilo itu sudah banyak banget. Kalau sekarang kan pertumbuhan memang agak lambat karena memang faktor dari bibit, juga faktor dari pakan dan macam-macam lah. Yang saya ketahui cuma itu. Jadi saya vitamin cuma pakai segini. Nah, ini segini ini untuk 1 ember. Ntar kita isi dulu. Kita isi penuh, baru kita bagi. Habisnya obat itu nggak dilihat dari berapa ratus liter tuh, nggak. Kalau saya, kalau masih dituang seperti ini nggak bisa ngitung seperti itu. Tapi waktu kita tuangkan dari ember ini ke tempat minumnya, kalau habis ya kita isi lagi, kalau habis kita isi lagi, kita taker lagi gitu. Jadi nggak tentu, nggak bisa saya ngitung. Cuman disitunya 1 ember cuman segitu tadi, gitu aja. Ini kita tuangkan per tempat minum. Untuk takarannya, gelasnya ini saya tuangkan hampir penuh, nggak sampai penuh banget, untuk 1 tempat minum. Di tempat minumnya itu sudah ada airnya. Ini nanti pasti nggak akan ketahuan kapan habisnya, itu bener nggak akan ketahuan karena dia ngalir terus. Cuma nggak masalah, ini vitamin, kalau dia kecampur dengan yang baru dia nggak akan basi juga. Kalau yang basi pasti sudah stop penggunaan dari dulu, sudah dikira-kira lah. Kalau untuk ayam kecil nggak saya alirkan, saya matikan. Untuk ayam kecil saya matikan supaya ketahuan habisnya, karena ayam kecil itu kan minumnya masih sedikit. Tapi kalau ayam besar dia cepat habis, paling ini nggak sampai 2 jam habis. Kalau seandainya di stop itu 2 jam nggak sampai habis. Pengalaman lah yang berbicara, itu pengalaman, bukan cuma sekedar teori. Pengalaman waktu kita memelihara itu kita bisa membaca. Nah, kalau ada yang seperti ini kan tuh ada lumut itu di tempat minum tuh. Bukan berarti ini sudah lama nggak dicuci, bukan, tapi karena faktor dari air dari sumurnya emang seperti ini. Jadi harus dibersihkan, harus dibuang, minimal tuh dibuang. Tapi kalau yang bisa ini dicuci.
nanti kita praktekkan cara nyuci yang simple, karena ini kan sudah sambil minum jadi nggak bisa yang bersih-bersih banget. Nanti kalau banyak waktu baru dibersihkan yang bersih banget pakai lap gitu. Kalau ini karena sudah ada obatnya, sudah mau dituangkan, sudah waktunya ngobatin, ngasih vitamin, mana jam 5 pagi. Jadi cara bersihkannya pun darurat. Nih, cara bersihkan darurat seperti ini. Pakai jari, pakai 4-5 jari. Kita bersihkan seperti ini di lumut di bawah. Baru kita buang dan kita isi obatnya. Jadi dalam video-video saya itu kalian nonton video sekalian praktek itu akan lebih baik. Buktikan omongan-omongan saya apakah benar, apakah salah. Kalau emang benar dipakai, kalau nggak benar berarti memang ada yang tidak sama. Karena saya selama ini alhamdulillah berhasil. Kalau saya sendiri yang menangani full ayam satu kandang, insya Allah tuh nggak pernah gagal, alhamdulillah selama ini. Kalau anak buah tuh kadang-kadang gagal karena memang ada beberapa hal yang tidak dilakukannya, walaupun itu sesuai dengan perintah saya tapi tidak dilakukannya, makanya ayam bisa drop, ayam bisa banyak mati. Karena ayam itu kan punya pikiran juga, dia kan makhluk hidup, jadi kita tuh harus bisa merasakan, kita juga harus punya feeling, kita juga harus punya hati untuk merasakan kebutuhan ayam saat itu. Karena dia kalau merasa kedinginan atau lagi stres atau lagi apa gitu, kelihatan. Kalau bagi orang-orang yang peka, bagi peternak-peternak yang peka yang sudah terbiasa dengan ayam, itu akan kelihatan, baik dari gaya dia berjalan, baik dari gaya dia makan, baik dari gaya dia lari, itu akan kelihatan semua. Jangankan dari itu, dari suara aja ketahuan. Walaupun kita nggak melihat ayamnya, cuman kita mendengar suaranya gitu, kita tahu oh ayam ini lagi butuh penghangat, oh ayam ini lagi kehausan, oh ayam ini lagi kepanasan. Itu semua akan ketahuan. Dan masih banyak lagi itu ilmu seperti itu yang akan didapat secara alami saat kalian nanti melihara ayam seiring dengan waktu, kalau kalian benar-benar mendalami melihara ayam. Dan lagi sebenarnya untuk ayam itu tetap terjaga kesehatannya, tetap terjaga pertumbuhannya, itu nggak cukup cuman mengandalkan dari tanaman-tanaman herbal. Susah dijelaskan karena takaran-takaran herbal tuh harus banyak. Kalau jumlah populasi ayam kalian sedikit, pakai herbal mungkin cukup, tapi saya nggak jaminkan juga. Kalau saya sering pakai obat-obatan aja, pakai obat-obatan, pakai vitamin dari pabrik-pabriknya yang berbahan kimia tuh, itu kan lebih menjangkau karena populasinya itu kan banyak. Beda kalau populasi sedikit lah ya. Jadi sebenarnya itu cukup pakai obat-obatan atau vitamin, itu udah cukup untuk menunjang pemeliharaan. Kalaupun saya membuang air di bawah lantai itu nggak apa-apa, karena ini kan baru 3 hari apa 4 hari tuh, baru ya kurang lebih beberapa hari lah
habis buka sekam. Jadi di bawah tuh masih belum banyak kotorannya. Jadi kalau kita tumpah ke bawah, airnya akan langsung diresap oleh tanah. Tapi 2 hari lagi ini jangan sampai air tuh dibuang ke bawah. Bahkan jangan sampai air itu tumpah ke bawah, karena apabila kotorannya basah itu akan menaikkan kadar amonia ke atas yang akan dihirup ayam. Otomatis akan membuat si ayam menjadi kena penyakit ngorok, CRD itu nanti merembet kemana-mana, jadi ke kolera sampai ke pol-polnya snot. Itu sudah komplikasi, sudah parah banget. Itu semua juga dari amonia. Sedangkan amonia itu berasal dari sekam waktu kita brooding, juga dari kotoran di bawah kandang. Kedepan saya tuh pengen banget punya kandang itu yang tidak pakai broodingan, karena broodingan ini sebenarnya bikin penyakit di ayam. Selain dia tuh membantu untuk ayam hangat ya, sebagai pengganti indukan, tapi di sisi lain broodingan tuh akan membawa penyakit karena dia itu kan berasal dari bansau ya. Bansau itu kan dari tempat luar, tempat bebas. Kita nggak tahu di situ ada binatang yang masuk kayak ayam, tikus segala macam, atau manusia yang kencing di situ. Jadi kan banyak bakteri. Walaupun sudah disterilkan dengan desinfektan juga tetap nggak jaminkan ya, karena waktu dipelihara itu kan ayam mengeluarkan kotoran di sekam itu juga. Jadi dia berak di situ, tidurnya juga di situ. Bayangkan gimana nggak kena penyakit dia. Jadi kalau bagusnya itu nggak pakai brooding sekam kalau menurut saya. Itu cita-cita saya ke depan. Mudah-mudahan kalau masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi rezeki, saya pengen punya kandang ayam tuh yang tidak memakai brooding sekam. Saya pengen punya yang lantainya tuh langsung dari, ya kalaupun dari bambu, dia langsung tanpa sekam gitu. Saya sudah punya rancangan, tinggal mengumpulkan modal aja lagi. Sedangkan modal yang diperlukan saya juga masih belum bisa memastikan, karena harga bahan masih relatif. Sedangkan upah tukang di sini itu sangat mahal. Di sini upah tukang itu 150, bahkan ada yang sampai 200.000 per hari, itu segitu upah tukang di sini itu, di Muara Uya. Mahal sekali. Jadi kita mau bangun sesuatu itu agak susah. Nah, cobalah kalau ada tukang-tukang yang berminat ingin cari kerjaan tuh di wilayah Muara Uya itu sangat banyak. Tukang-tukang batu yang bikin bangunan rumah dari semen, dicor-cor, itu banyak sekali sekarang pembangunan. Jadi perlu banyak tukang dari luar daerah atau dari luar kabupaten, itu sangat banyak diperlukan. Atau pian-pian berataan yang mendengar video ini, bahwa yang bisa bisi keahlian tukang, datang aja ke Muara Uya nek. Banyak tuh gawian tukang batu bang lah, tukang kayu jarang. Di sini sambil mantau, kalau tidur di sini, ini belum ada bau, belum ada macam-macam. Kalau yang nggak pernah tuh kan paling mikirnya, wah apa nggak bau, apa nggak gatel. Enggak, kalau ayam kecil nggak, karena dia di bawah tuh belum ada kotoran tuh masih ada, jarang banget lah ada kotoran di bawah kandang tuh.
dan ayam juga belum mengeluarkan bau karena dia masih kecil-kecil, masih imut-imut. Tapi kan kalau udah besar, dari ayamnya pun mengeluarkan bau, apalagi kotorannya. Tapi kotoran ayam broiler berbeda dengan aroma kotoran ayam kampung. Kalau kotoran ayam kampung itu si lincong itu bau banget. Kalau kotoran ayam broiler itu enggak. Kalau kotoran ayam broiler itu atau ayam potong itu kalau dia numpuk banyak dan basah, baru dia akan mengeluarkan bau. Kalau dia nggak basah, dia nggak mengeluarkan bau. Nah, ini video saya di pagi ini agak panjang ya durasinya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kalian yang setia mau mendengarkan ocehan-ocehan saya dalam beternak ayam. Kalau kalian praktikkan sesuai dengan apa yang saya pakai selama ini, insya Allah kalian juga akan merasakan keberhasilan yang saya rasakan selama ini. Bisa untuk menyambung hidup, juga untuk bisa membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebenarnya saya pengen lihatkan hasil-hasil panen saya, tapi takut nanti dibilang orang ria atau apa. Saya belum bisa menata hati soalnya. Saya pengen banget memperlihatkan, jadi supaya pemirsa sekalian bisa lebih yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan cuma sekedar omong kosong belaka. Tapi rekap panen banyak yang sudah hilang sih, karena sudah 13 tahun. Yang dulu itu berbentuk kertas-kertas gitu. Ini namanya kertas-kertas, taruh di sini, taruh di situ, hilang. Banyak yang hilang. Tapi ada beberapa file yang ada. Tahu nantilah.